Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Hari ini Rabu 13 September 2023 bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa yang ada di rumah tentunya di program kesayangan kita, Dokter Kito. Hari ini tentunya kita juga akan membahas mengenai sebuah tema yaitu tumor. Tumor ini tentunya akan kita bahas dengan ahlinya, yang dimana kita sudah menghadirkan narasumber yang pertama ada Dr. Else. Halo dokter. Halo Mbak Viva. Dan juga kita sudah kehadiran Bang Agung Saputra SKM nih, sudah hadir juga di tengah-tengah kita dan hari ini kita akan membahas mengenai tema yaitu tumor. Nah untuk itu juga mungkin boleh dijelaskan dulu nih dokter, seperti apa sih tumor ini dan apa sebenarnya penyakit tumor ini? Oke, kita langsung ke slide. Boleh dokter? Kita langsung ke slide aja ya untuk penjelasan si tumor-tumor ini. Jadi sebenarnya kalau secara definisinya itu tumor itu adalah sebuah benjolan. Jadi yang mesti diubah paradigma masyarakat atau pemirsa TVRI di rumah. Jadi apapun benjolannya, kecil atau besarnya itu dalam bahasa medisnya adalah tumor. Jadi semua benjolan adalah tumor. Jadi mungkin anggapan yang banyak sekarang ini kalau udah dibilang tumor, udah pikirannya ke arah yang ganas. Nah, ini harus diubah. Jadi kalau dia benjolan, dalam bahasa medisnya apapun itu adalah tumor. Oke, bisa next slide ya. Jadi kalau untuk tumor ini, dia itu adalah suatu benjolan. Benjolan ini bisa di mana saja. Nah, ini adalah definisi dari tumor itu sendiri. Benjolan yang muncul akibat sel-sel tubuh tumbuh secara berlebihan. Kondisi ini terjadi ketika sel lama yang seharusnya mati masih terus bertahan hidup, sementara pembentukan sel-sel baru terus terjadi. Nah, ini adalah definisi tumor. Jadi tumor ini sebenarnya dia adalah benjolan atau massa jaringan yang seharusnya atau normalnya memang tidak ada di dalam tubuh seseorang. Nah, seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini kaitannya banyak ya, multifaktor atau faktor resikonya banyak yang sehingga menimbulkan tumor. Nah, tumor itu sendiri dianya memang jaringannya itu atau massanya itu dia tidak seharusnya ada di tubuh seseorang. Namun kalau dianya ada di tubuh seseorang, dia bisa berklasifikasi atau ada dua jenis. Ada yang tumor yang jinak, ada tumor yang ganas. Nah, itu. Jadi kalau untuk definisinya sebuah benjolan atau massa yang sebenarnya tidak ada dalam tubuh dan tidak normal berkembang di tubuh seseorang. Untuk klasifikasinya ada dua. Ada tumor yang jinak atau bahasa medisnya benigna, ada yang ganas atau tumor yang maligna. Nah, seperti itu. Next, boleh. Kita next slide ya. Jadi apapun itu benjolannya di tubuh, itu adalah tumor. Nah, ini kalau untuk gambaran tumornya memang tidak bisa dilihat dengan dengan kasat mata ya. Karena kalau di tubuh seseorang, tumor itu hanya seperti benjolan. Nah, benjolan itu tergantung dari letaknya, ya, dari besarnya, mulai dari misalnya sebesar kacang hijau, ya, telur puyuh, seperti itu. Nah, kalau untuk gambaran mikroskopisnya, ini adalah tumor. Nah, jadi ini adalah tumor. Jadi tumor ini sebenarnya dia sel di dalam tubuh kita, tetapi dia seharusnya tidak ada. Nah, kalau dianya ada, secara mikroskopiknya ini adalah gambaran dari tumor. Dia sama seperti sel-sel hidup lainnya. Dia memiliki badannya, dia memiliki juga kaki-kakinya seperti itu, dan dia juga bisa berkembang. Maksudnya dia bisa berkembang membesar, dia bisa berkembang ke tempat atau organ lain. Nah, jadi ini adalah gambaran dari mikroskopis untuk tumor itu sendiri. Baik. Kita lanjut ya ke next selanjutnya. Kalau untuk tumor sendiri atau benjolan ini itu bisa di seluruh bagian tubuh atau seperti apa nih dokter? Bisa Mbak Viva. Jadi tubuh kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dia mempunyai jaringan, dia mempunyai sel. Nah, jadi memang tergantung sel kanker ini dia
ada terindikasinya di mana. Jadi semua organ kita, semua jaringan yang ada di tubuh kita dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia bisa tumor ini bisa tumbuh, tumor ini bisa berkembang. Nah, ini tadi yang kita bahas kalau tumor itu ada dua. Yang pertama ada yang tumor jinak atau maligna, yang kedua ada tumor ganas. Ini contoh dari tumor jinak. Nah, ini ya. Kalau di situ ini, kita mungkin ke sini aja. Ini contoh dari organ reproduksi wanita ya. Nah, di sini ada vagina, ini ada leher serviks seperti itu ya, leher rahim. Ini contoh misalnya ada tumor di organ reproduksi wanita. Tumor jinak ini. Tumor jinak contohnya seperti ini ya, tumor jinak benign atau jinak. Dia utuh. Utuh artinya dia memiliki istilahnya cangkang yang kuat, dan dia kalau yang jinak ini biasanya dia tidak progresif, baik dari bentuknya maupun dari perkembangannya ya. Jadi dia bisa jadi dalam waktu yang sebulan 2 bulan dia masih berukuran segitu aja, dan tidak dia menginvasi ke jaringan sekitarnya, seperti itu ya. Bedanya apa dengan yang tumor yang ganas ini, malignan? Malignan ini artinya yang ganas atau inilah yang disebut dengan kanker, ya. Lihat, dia mungkin awalnya seperti ini, ya. Jadi jinak ya, Dok? Iya, dia bisa awalnya mungkin seperti ini, akan tetapi yang tumor yang ganas ini atau kanker, dianya perkembangannya itu dengan waktu yang sangat cepat. Bisa dalam waktu hari, bisa dalam waktu bulan, ya. Bisa jadi dalam minggu pertama dia masih segede ini, tapi dalam minggu kedua, ketiga dia sudah besar ya, sudah besar, dan tentunya dianya itu merembet ke jaringan lain, dia mengganggu organ-organ lain dan menyebar ke organ lain. Nah, makanya kalau sel yang tumor yang ganas disebut kanker, memang yang ini yang berbahaya, kategori yang berbahaya. Yang jinak bisa dibilang tidak berbahaya. Akan tetapi kabar buruknya kalau yang maligna ini atau yang jinaknya ini tidak ditata laksana sejak dini, dia bisa berubah jadi yang ganas. Jadi yang ganas. Tapi untuk bahayanya sendiri nih dokter, berapa persen sih bahaya dari maksudnya tumor jinak dan tumor ganas ini? Kalau tumor ganas dia memang memiliki angka prevalensi untuk mortalitas ya, kematian yang sangat tinggi, dan juga metastasis atau penyebaran ke organ lain yang sangat tinggi. Kalau kita ngomong persen antara benign sama yang malignan, antara jinak sama yang ganas, itu sangat jauh. Kalau yang benign dia itu tadi pergerakannya, pertumbuhannya ya itu lambat, lama. Dan berita baiknya kalau memang yang masih yang jinak di stadium awal ini masih bisa disembuhkan. Nah, kalau yang kanker ini sangat membutuhkan pengobatan yang sangat multi ya, yang sangat banyak, yang sangat intens, dan juga prognosisnya bisa dikatakan buruk. Tapi tidak juga, ada beberapa pasien yang memang mengikuti semua proses pengobatan, alhamdulillah prognosisnya baik. Seperti itu. Dan juga kan ini kan ada perbedaan ya tadi ya dokter ya, ini dari bentuk ukuran yang drastis gitu langsung membesar, kalau yang ganas, kalau yang jinak itu masih seperti itu aja. Betul. Nah kalau untuk sakit, mungkin rasa sakit yang dialami itu apakah ada perbedaan atau memang ini nggak ada rasa sakit dokter? Kalau kita bicara nyeri ya, nyeri rasa sakit itu tergantung organ yang dihinggapi oleh tumornya. Nah, kalau misalnya di organ reproduksi seperti ini contoh ya, salah satunya di organ reproduksi. Kalau yang jinak, dianya bisa menimbulkan nyeri, tapi kalau kita ibaratkan skala nyeri dari 0 sampai 10, mungkin kalau yang maligna ini masih di angka 3 sampai 5, ya, karena dia masih kecil. Dia nempel ke organ, tapi dia tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu merusak atau tidak terlalu merubah posisi awal organ tersebut, seperti itu. Kalau kita bicara yang malignan atau yang tumor yang ganas seperti itu, dia sudah skala nyerinya kalau 0 sampai 10 tadi bisa di angka 8 sampai 10. Karena dia sudah mengganggu organ lain ya, yang awalnya bentuk segini bisa organnya menggeser ya, seperti itu ya, melebar seperti ini. Tentunya ini bisa menimbulkan rasa nyeri seperti itu.
Berarti ini tingkat bahayanya memang luar Tapi biasa ya. tidak semua tumor itu menimbulkan rasa nyeri. Karena kita balik tadi, tumor itu adalah benjolan. Jadi benjolan itu massa jaringan yang tidak normal bisa berbentuk cairan atau memang bentuk yang padat. Nah, kalau yang cairan biasanya dia tidak menimbulkan rasa nyeri kalau masih di stadium awal. Baik, dan tentunya juga kan ini kan kalau orang awam itu hanya ada benjolan nih, nggak tahu nih dokter itu benjolan apa atau Betul. mungkin sekecil mungkin itu bisul atau sebagainya. Tapi apa sih ciri-ciri yang mungkin lebih apa ya, lebih mengetahui kalau memang itu adalah mengarah ke tumor ini, dokter? Iya, sekarang gini, kalau memang ada pemirsa TVRI yang punya benjolan, baik di tangan maupun di leher atau sebagainya ya. Yang pertama, benjolan apapun itu, sekecil apapun itu ya, apalagi udah besar, harus konsultasikan ke dokter. Biasanya pasien yang datang ke dokter, yang pertama kali kita tanya, apakah ada infeksi sebelumnya? Apakah infeksi ini kita nanyanya, apakah ada demam sebelumnya, batuk, pilek, infeksi lainnya, ya, apapun itu infeksi. Karena benjolan bisa jadi, kabar baiknya bisa jadi cuman pembengkakan kelenjar getah bening biasa, belum sampai ke tumor seperti itu ya, maksudnya belum sampai ke kita ngarah ke kanker atau tumor yang ganas. Tapi kalau tumor yang masih jinak, kita masih curiga mungkin saja ini bentuk dari respon kelenjar getah bening karena infeksi seseorang itu tadi, makanya bengkak. Nah, biasanya akan diobati dulu infeksinya, nanti follow up 3-5 hari ke depan. Kalau terapi yang kita berikan, dokter berikan itu sesuai dengan target atau sesuai dengan perkiraan diagnosa awal, ini hanya infeksi atau pembengkakan kelenjar getah bening karena infeksi sebelumnya, maka benjolan itu akan mengempes. Nah, berarti terapi yang kita berikan klop nih sama pencetus dari pembengkakan itu, seperti itu. Tapi kalau memang sudah 5 hari ini di follow up, terus diberikan terapi tambahan misalnya ya anti radang dan sebagainya, tidak ada perubahan, barulah kita akan berpikir mungkin ini mengarah ke tumor yang ganas yang perlu pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Baik, tentunya nanti kita akan bahas lagi nih mengenai tumor pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.